Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Inggar Yusnita, CGP Angkatan 8 dari TKSD Negeri 1 Atapangke, Kabupaten Karimun, akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kutipan dari Arthur of the Head bahwa semua pengetahuan terhubung ke semua pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu muridnya. Lalu, bagaimana cara agar guru dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka kurikulum harus memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Yang kedua, guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya. Yang ketiga, guru menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi. Yang keempat, manajemen kelas yang efektif. Yang kelima, yaitu melakukan penilaian yang berkelanjutan. Dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat melihat kebutuhan belajar murid paling tidak berdasarkan 3 aspek. Yang pertama adalah kesiapan belajar murid atau readiness. Kesiapan belajar murid adalah kapasitas atau kesiapan murid untuk mempelajari materi baru. Kesiapan ini terkait dengan berbagai hal, diantaranya pengetahuan, konsep, dan keterampilan awal yang saat ini dikuasai oleh murid. Miskonsepsi, tingkat perkembangan kognitif, efektif, dan fisik, yaitu keterampilan berpikir, dan sebagainya. Yang kedua adalah minat murid. Minat murid adalah suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Yang ketiga adalah profil belajar murid. Profil belajar murid merupakan pendekatan yang disukai murid untuk belajar yang dipengaruhi oleh gaya berpikir atau belajar, kecerdasan, budaya, latar belakang, jenis kelamin, dan lain-lain. Berikut adalah cara-cara yang dapat dilakukan guru untuk mengetahui kebutuhan murid, antara lain mengamati perilaku murid-murid, mencari tahu pengetahuan awal yang dimiliki oleh murid, mendiskusikan permasalahan dan kebutuhan murid dengan orang tua, murid itu sendiri, dan guru murid sebelumnya. Menggunakan berbagai penilaian diagnostik untuk memastikan bahwa murid telah berada dalam level yang sesuai. Kemudian, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Berikut adalah strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu dengan diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten merujuk pada strategi membedakan pengorganisasian dan format penyampaian konten. Konten adalah materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari murid berdasarkan kurikulum. Diferensiasi proses merujuk pada strategi membedakan proses yang harus dijalani oleh murid yang dapat memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami konten.
dan diferensiasi produk merujuk pada strategi membedakan produk hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Koneksi antar materi modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 dengan modul 2.1. Keterkaitan modul 1.2 dan 2.1. Seorang guru harus berpihak kepada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi yang dapat memenuhi kebutuhan murid di kelasnya. Dengan demikian, seorang guru telah menjadi pemimpin pembelajaran yang menuntun muridnya dengan merdeka belajar. Hal ini sejalan dengan nilai dan peran guru penggerak yang tertuang dalam modul 1.2. Keterkaitan modul 1.3 dan 2.1. Pembelajaran berdiferensiasi menjadi salah satu strategi dan sumber kekuatan dalam mewujudkan visi sekolah yang berpihak kepada murid. Keterkaitan modul 1.4 dan 2.1. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, guru perlu mengetahui kebutuhan dasar murid, motivasi, dan posisi kontrol seorang guru yang ideal. Dalam penyelesaian masalah di kelas pun perlu menggunakan segitiga restitusi sehingga pembelajaran berpihak kepada murid. Demikianlah pemaparan materi koneksi antar materi modul 2.1. Terima kasih. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.